Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan statistik tentang materi analisis statistik. Semoga perjumpaan kita pada kali ini akan selalu memperoleh berkah, manfaat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya. Semoga termasuk kita semua yang mengikuti pembahasan pada kali ini di ruang virtual. Amin ya Rabbal Alamin. Teknik analisis data ini merupakan hal yang penting dalam statistik. Ya. Di sini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Selama ini sering, bahkan hampir setiap hari, kita selalu berhubungan dengan namanya analisis. Tetapi untuk sebagian orang, analisis itu dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Nah, apa itu analisis? Secara bahasa, secara gampangnya, analisis itu artinya adalah yang pertama, membandingkan dua hal. Hasil dari perbandingan itu bisa selisih dan rasio. Selisih itu pengurangan. Misal, punya uang 10.000 untuk belanja, beli barang 7.000, maka sisanya kembaliannya ada 3.000. Nah, 3.000 itu adalah selisih dari 10.000 dikurang dengan 7. Hasil 3.000 itu merupakan hasil dari proses analisis. Atau yang kedua, rasio. Rasio itu membandingkan. Kita bisa mengatakan bahwa si A lebih pintar dari si B, atau si C lebih tinggi dari si D. Itu juga hasil dari proses analisis. Ketika kita mau pakai baju, baju A dan baju B, pilih yang B. Nah, itu juga merupakan hasil analisis. Jadi sebenarnya setiap hari kita sudah selalu berkecimpung dengan yang namanya analisis. Kemudian yang kedua, bisa juga berarti menguraikan keseluruhan menjadi bagian. Jadi memecah satu komponen menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Istilahnya dekomposisi. Jadi satu bagian dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misal seperti Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pancasila itu keseluruhannya atau yang umum. Kemudian khususnya dipecah menjadi satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, dan seterusnya. Itu menguraikan keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memecahnya, jadi menguraikan. Atau sebaliknya, ya kan, dari bagian-bagian kecil, ya kan, dijadikan satu. Misal, satu syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima haji adalah rukun Islam. Ketika bisa menyebutkan rukun Islam, itu juga proses analisis. Jadi kita sering berkutat dengan yang namanya informasi dari A, dari B, dari C, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan proses analisis.
Atau arti yang berikutnya adalah memperkirakan besar pengaruh kuantitatif kejadian terhadap kejadian yang lain. Misal, harga beras 1 kilo 10 ribu lah ya biar mudah. Harga beras 10 ribu. Nah, kalau saya beli 20 ribu berarti dapat 2 kilo. Bisa menentukan 2 kilo itu juga proses analisis. Harga beras 10 ribu, saya mau beli 5 kilo. Berapa duitnya? Oh, 50 ribu. Nah, 50 ribu itu juga hasil dari proses analisis. Atau berikutnya adalah memperkirakan kejadian lainnya. Misal begini, hari ini mendung, oh berarti nanti akan turun hujan. Oh, ini kok panas sekali. Apalah, mungkin nanti mau hujan. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita sebetulnya itu sudah merupakan kegiatan-kegiatan analisis. Jadi tidak usah bingung, analisis analisis itu apa. Tetapi dalam prosedur statistik, dalam penelitian, ada langkah-langkah, ada algoritma yang harus diikuti. Jadi ada prosedurnya, prosedur ilmiahnya, tahap demi tahap. Nah, apa itu analisis statistik? Ya. Teknik analisis statistik adalah metode untuk mengolah data mentah menjadi informasi berguna dengan mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan menggunakan teknik. Nah, ini di statistik kegiatannya itu terbagi menjadi dua. Pertama deskriptif, kedua inferensial. Deskriptif itu ya, proses statistik yang hasilnya itu berupa deskripsi, ya kan? Gambaran. Hasil hitungnya ya berupa tabel distribusi frekuensi, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, ya kan? Atau diagram. Jadi untuk memberikan gambaran secara umum itu untuk deskriptif. Nah, kalau yang inferensial itu statistik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk membuat kesimpulan itu yang inferensial. Ya. Misal ada tidak hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar atau ada tidak pengaruh ekonomi orang tua dengan semangat belajar siswa atau ada tidak perbedaan prestasi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, dalam statistik, karena statistik itu selalu bekerja dengan angka, maka pengolahan datanya menggunakan angka-angka, menggunakan formula atau rumus. Teknik-teknik ini berupa rumus. Nah, rumus-rumus ini ya, datanya harus benar-benar dipastikan bahwa data itu valid, ya, objektif, reliable. Jadi tidak bisa dalam pengambilan keputusan statistik hanya berdasarkan pada perasaan, ya, perasaan. Jadi harus ada datanya, harus ada faktanya. Dalam kita menyelesaikan penelitian, khususnya tugas akhir, ya, nah yang harus diingat, ya, tugas akhir mahasiswa skripsi, ya, itu bentuknya kan skripsi. Skripsi itu ya harus diingat ya, bahwa skripsi itu bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan, penentu kelulusan. Skripsi itu SKS-nya hanya 3 atau mungkin maksimal 6 lah ya, 6 SKS. Setiap prodi kan beda bebannya. Jadi jangan hanya gara-gara skripsi kemudian studinya tidak selesai. Jadi proses penyelesaian tugas akhir yang penting diikuti. Karena apa? Kita tidak dijadikan sebagai peneliti. Yang penting kenal prosesnya, kenal penelitian sederhana.
penelitian mini. Ketika Bapak Ibu nanti kok terkendala dalam penyelesaian tugas akhir, ya silakan konsultasikan dengan pembimbing akademiknya, dengan kaprodinya, dengan dekannya. Insya Allah semua dosen akan ya membantu dengan sebaik-baiknya. Nah, teknik analisis data ini merupakan teknik tentang cara peneliti menganalisis sebuah data. Karena kita statistik, maka datanya ya data-data statistik. Jadi teknik analisis data statistik ini ya kan, teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang didapatkan dari lapangan. Tujuannya ya nih, antara deskriptif dengan inferensial beda. Kalau yang deskriptif tadi hanya menjelaskan, memberikan gambaran secara umum tanpa ada generalisasi ke populasi. Jadi yang dibahas hanya nilai rata-rata, nilai tengah, modus, ya, median, standar deviasi, tabel distribusi, kemudian diagram, hanya menjelaskan itu saja. Tidak bisa digeneralisasikan ke tempat yang lain, ke populasi. Beda dengan statistik inferensial. Statistik inferensial itu menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampelnya. Contoh, ketika kita masak sayur, sebelum sayur itu diangkat, ya, diangkat dari kompor, ya, kan dicicipi terlebih dahulu. Nah, yang kita ambil waktu dicicipi, sepucuk sendok atau sesendok, itu namanya sampelnya. Ketika diambil, kemudian dicicipi, kok terasa asin, ya, maka rasa asin itu digeneralisasikan ke semua sayur yang ada di kualinya. Jadi dianggap, ya, kita nyatakan bahwa sayur yang ada, semua yang ada di kuali itu terasa asin. Itu generalisasikan. Atau ketika kita ambil, kok yang kita rasakan dari yang kita cicipi tadi rasanya manis, ya, maka semua yang ada di kuali itu juga dinyatakan terasa manis. Jadi sampelnya manis, populasinya dianggap juga manis. Sepucuk sendok yang kita ambil itu sampelnya, semua yang ada di kuali itu populasi. Atau begini lah, ya, tes, ya ada yang pernah ke lab, ya kan, tes urin, tes darah, ya kan, sampel darahnya diambil. Ketika mau periksa golongan darah kan tidak semua darah di tubuh dikeluarkan, hanya diambil beberapa tetes. Ternyata darahnya A, maka populasi darah di seluruh tubuh kita itu juga golongannya A. Itu konsepnya seperti itu. Teknik yang digunakan ya ada regresi, ini untuk memprediksi, ya, ada tidak hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Misal, variabel disiplin belajar dengan variabel semangat belajar. Ada tidak hubungan antara disiplin belajar dengan semangat belajar. Dan yang kedua, korelasi. Ini untuk mengukur kekuatan hubungan. Seberapa kuat hubungan antara disiplin belajar dengan semangat belajar. Kalau yang regresi tadi ada tidak hubungannya. Kalau korelasi seberapa kuat itu? Apakah lemah atau sedang atau kuat atau sangat kuat? Kemudian arah hubungan. Arah hubungan ini ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu kalau semangat belajarnya naik, kalau disiplin belajarnya naik, semangat belajarnya ikut naik. Nah, itu positif, hubungan positif. Kalau disiplin belajarnya turun, semangat belajarnya turun. Itu
arah yang positif. Satu naik diikuti oleh kenaikan yang lain, atau penurunan satu diikuti oleh penurunan yang lain. Yang kedua, arah yang negatif. Arah negatif ini kebalikannya. Jadi kalau disiplin belajar naik, semangat belajarnya turun. Itu arah negatif. Atau sebaliknya, semangat disiplinnya turun, semangatnya naik. Itu arah korelasi negatif. Kemudian ada analisis ANOVA ya, untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Ini untuk uji perbandingan, ya, perbedaan. Contoh, ada tidak perbedaan prestasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi ANOVA, uji T, Chi kuadrat, ya. Ya. ANOVA, uji T itu untuk perbandingan, ya. Uji perbandingan, perbedaan, uji pengaruh. Misal, kita mau teliti nih di sekolah kita, mana sih yang paling mempengaruhi hasil belajar siswa ya? Mana yang paling mempengaruhi nilai siswa ya? Apakah semangat belajarnya, apakah kedisiplinannya, ataukah ekonomi orang tuanya, ataukah kondisi masyarakatnya. Untuk menentukan ya dikumpulkanlah data. Nah, ini digunakan ya, analisis perbandingan tadi, analisis faktor. Mana yang paling berpengaruh? Kemudian ada Chi kuadrat ya. Chi kuadrat itu bisa untuk hubungan, bisa juga untuk perbandingan. Kemudian time series. Data time series itu data yang diambil secara kontinu. Misal data orang diet. Ya. Awal mulai diet berat badan 70 kilo. Dilakukan diet, seminggu kemudian datanya diambil lagi, diukur. Berapa berat badannya? 65. Minggu kedua, diukur lagi. Berapa berat badannya? Oh, 63. Minggu ketiga, dihitung lagi diet. Minggu ketiga, diukur lagi. Ditimbang lagi berat badan. Nah, 70 lagi. Nah, itu time series. Jadi datanya berkala sesuai jadwal waktunya. Nah, untuk statistik inferensial, itu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kalau yang parametrik, ya, itu statistik yang ada asumsi syarat, ya, syarat yang harus dipenuhi. Kalau yang non-parametrik tanpa syarat. Syarat dalam parametrik yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas. Kita uji prasyarat. Ya. Kalau lulus uji prasyarat pakai teknik atau rumus parametrik, kalau tidak lulus uji prasyarat pakai non parametrik. Jadi parametrik dan non parametrik itu gunanya untuk menentukan teknik mana yang mau dipakai. Apakah boleh ditukar? Boleh saja. Ada yang mengatakan tidak perlu uji prasyarat itu. Mau normal atau tidak, hitung saja lanjut, terserah mau pakai apa. Nah, insya Allah hasilnya juga akan sama. Tetapi ya tetap lihat kepatutan dan kepantasannya. Misal begini, apakah tidak boleh potong rambut, misal pakai gergaji Shinso, pakai gergaji mesin, apakah tidak boleh potong rambut pakai mesin potong rumput? Kan boleh. Apakah tidak boleh potong pohon, nebang pohon, pakai silet? Kan boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang kan, cuman yang pas. Nah, yang pas kalau potong rambut ya pakai gunting, gunting cukur ya kan, potong kayu, nebak kayu ya pakai mesin susu, potong kuku ya pakai gunting kuku, nah, makan ya pakai sendok bukan pakai skop. Jadi parametrik dan non parametrik ya, itu tergantung pada jenis datanya, pada asumsinya. Data itu normal atau tidak, homogen atau tidak. Kalau normal, homogen, linear, pakai parametrik. Kalau tidak normal, tidak homogen, tidak linear, pakai non parametrik. Nah, ini statistik parametrik ya. Jadi statistik yang mensyaratkan data itu normal.
Berikutnya data itu homogen. Skalanya yang paling banyak digunakan untuk parametrik itu adalah skala interval dan rasio. Beda dengan yang non parametrik. Kalau yang non parametrik biasanya datanya berdistribusi nominal dan ordinal. Nominal itu adalah data simbol atau lambang saja. Contoh, laki-laki diberi simbol 1, perempuan diberi simbol 0, atau yang lain, nomor urut, ya, nomor urut absen. Ya. Ani nomor urut 1, Susi nomor urut 2, Budi nomor urut 3. Di data ini, di nomor ini, eh, nomor 1 itu tidak menunjukkan lebih baik dari nomor 2. Atau nomor 2 tidak menunjukkan lebih banyak dari nomor 1. Hanya simbol saja. Kemudian kalau yang ordinal itu sudah ada tingkatannya. Jadi kalau yang 1 itu lebih baik dari 2. Seperti ranking. Ranking 1 itu lebih baik dari 2. Bukan berarti juga, ya kan, ranking 1 ditambah ranking 1 hasilnya ranking 2. Ada tingkatannya. Sama kalau kita ya belanja online, ya kan. Itu kan ada penilaian bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Bintang 5 lebih baik dari bintang 4, bintang 4 lebih baik dari bintang 3, dan seterusnya. Tapi kan juga bukan berarti bintang 1 tambah bintang 1 jadinya bintang 2. Kan? Memberikan penilaian 2 kali bintang 1 dan bintang 1 bukan berarti terus bintangnya jadi 2. Kan? Hanya ada situ ada pengelompokan. Nah, selain data nominal dan ordinal, itu interval, namanya data interval dan rasio. Ini proses analisis statistik. Ya. Pertama, tentunya adalah pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data menggunakan teknik dan alat. Ya. Teknik dan instrumen, cara dan alatnya. Bisa dari survei atau observasi, pakai wawancara, pakai database, ya kan, data dokumentasi. Misal kita butuh nilai siswa, tidak perlu pakai tes, cukup ambil nilai dari daftar nilai guru atau dari buku rapot, buku untuk siswa, itu pengumpulan datanya. Tergantung kebutuhannya. Sebaiknya data itu diambil dari sumber primer. Kalau mau ambil nilai siswa ya sebaiknya pakai tes langsung ke siswa. Kalau diambil dari daftar nilai guru atau buku induk itu atau buku rapot itu sudah sumber sekunder, bukan sumber pokoknya. Kemudian pembersihan dan transformasi data, ya dipilah-pilah, dibersihkan data-data yang tidak penting ya dibuang, dibersihkan. Kemudian pemilihan metode. Nah, ini penting untuk menentukan metode mana yang mau dipakai kan. Apa mau hitung manual, ya, pakai rumus, kemudian angka-angka yang dimasukkan, dihitung secara manual, atau mau pakai tool statistik, ya, pakai aplikasi statistik seperti yang kita bahas di pembahasan kita, pakai SPSS. Jadi lebih mempermudah kita dalam melakukan analisis data. Tinggal diklik, klik, klik, keluar hasilnya. Tidak perlu hitung. Yang penting perlu ketelitian ketika memasukkan datanya dan waktu ngekliknya. Ya, tidak salah input, tidak salah klik. Ya, supaya hasilnya tidak salah. Untuk langkah-langkahnya dalam melakukan analisis, ikuti saja materi yang ada di blog movaisa.blogspot.com. Di situ ada langkah step by step.
Untuk analisis korelasi, langkah-langkahnya apa? Di situ juga ada contohnya ya. Praktekkan saja, ikuti angka-angkanya masukkan, langkah-langkahnya ikuti, lihat outputnya di hasil akhirnya. Sama atau tidak? Gitu. Kalau sama berarti sudah benar. Kalau tidak sama, berarti mungkin ada yang salah. Apa salah memasukkan data atau salah waktu klik? Ada yang kelewat atau ada yang kelebihan. Kemudian memberikan interpretasi dan kesimpulan. Jadi angka-angka hasil perhitungan statistik ya, itu tidak semua orang bisa baca. Misal angka indeks korelasi 0,73. Apa artinya 0,73 itu? Nah, itu yang harus diinterpretasi oleh kita sebagai peneliti. Kan ada tabel interpretasinya. Kalau hasilnya 0,73 itu masuk korelasi apa? Oh, termasuk korelasi kuat. Jadi, angka-angka yang dihasilkan itu tetap harus diuraikan, dideskripsikan, dibahas oleh kita sebagai peneliti. Misal ketemu nih, nilai rata-rata mata pelajaran agama siswa kelas 6 SD Negeri 1 Matapura sebesar 76. Nah, harus dibahas 76 itu artinya apa? Apakah 76 itu sudah kategori baik ataukah masih kategori kurang? Itu harus dijelaskan. Itu perlunya kita melakukan interpretasi dan kesimpulan. Kemudian dalam statistik inferensial itu selalu melibatkan uji hipotesis. Hipotesis itu artinya jawaban sementara atau dugaan. Jadi ada masalah, nah, dugaannya apa? Sama kalau kita ke dokter, ya, kita ke dokter itu kan pasti ditanya dulu nih keluhannya apa, ya. Ada observasi awal lah, ya. Apa saja keluhannya, ya kan? Dipegang, disentuh keningnya, pakai alat. Oh, berdasarkan keluhan-keluhan dan observasi awal, nah ini sakit asam lambung. Nah, untuk membuktikan itu asam lambung atau tidak kan di lab. Nah, hasil lab itulah memastikan benar nggak dugaannya, diagnosis yang diberikan. Apakah bisa salah diagnosisnya? Ya bisa saja. Hipotesisnya bisa salah, bisa juga benar. Nah, untuk hipotesis dalam statistik ini ada dua. Hipotesis nihil, disingkat H0, H0 bukan HO, bukan HO, tapi H0. Itu hipotesis nihil. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif, disingkat HA. Hipotesis nihil itu kalimat pernyataannya biasanya negatif, pakai kata tidak atau bukan. Kemudian yang alternatif, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja itu yang kalimat positif. Ya. Jadi misal ada hubungan antara semangat belajar dan disiplin belajar, itu alternatifnya. Kemudian kalau negatifnya tidak ada hubungan antara semangat belajar dan disiplin belajar. Langkah kedua menentukan tingkat signifikansi. Ya. Ya, untuk dunia pendidikan biasanya ya 1% atau 5%. Ya, toleransi yang diberikan untuk kesalahan. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian untuk hipotesis nol ditolak atau hipotesis nihil diterima. Kemudian menghitung uji statistik ujinya. Bisa pakai manual, bisa pakai SPSS. Baru membuat kesimpulan. Prakteknya bisa dilihat nanti ya. Kemarin sudah kita bahas prosedur uji normalitas, prosedur uji homogenitas ya. Selalu 5 langkah ini yang diikuti. Kalaupun ada penambahan ya pokoknya tetap di 5 langkah pokoknya. Ya. Nih contoh hubungan antara usia guru dan hasil belajar siswa. Di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y.
variabel X itu variabel pengaruh, variabel bebas, variabel independen, nama lainnya. Nah, kemudian variabel Y itu adalah variabel terikat, variabel dependen, variabel berpengaruh. Jadi ada dua variabel, dua data yang kita butuhkan. Pertama tentang usia guru, kedua tentang hasil belajar. Nah, di situ dibuatlah rumusan masalahnya. Rumusan masalah pokok biasanya sesuai dengan judulnya. Di sini judulnya hubungan antara usia guru dan hasil belajar. Ya. Maka rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara usia guru dan hasil belajar? Nah, untuk melakukan penelitian ini, ya perlu dibuatlah pertama hipotesisnya. Hipotesis nihilnya atau H0-nya tidak terdapat hubungan antara usia guru dan hasil belajar. Hipotesis alternatifnya, ya lawannya dari hipotesis nihil. Kalau hipotesis nihilnya mengatakan tidak, ya pada hipotesis alternatif kata tidaknya tinggal dibuang. Jadi yang alternatif berbunyi terdapat hubungan antara usia guru dan hasil belajar. Untuk membuktikan mana yang benar ada hubungan atau tidak, ya dilakukanlah perhitungan selanjutnya itu teknik-teknik analisis. Contoh kriteria pengujian. Oke, jadi dari analisis data ya itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kuantitatif inilah yang kita pakai statistik. Ya. Yang kualitatif, yang non statistik ya banyak, ada analisis konten, analisis narasi, analisis wacana, analisis teori dan sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ya harus ditentukan dulu kita mau pakai mana nih ya, statistik atau non statistik. Kalau statistik ini mau pakai nanti teknik apa? Apakah deskripsi, apakah korelasi atau komparasi? Tergantung pada arahnya kita mau kemana. Sangat penting bagi kita untuk ya, memahami itu. Ya. Jadi walaupun teknik analisis itu bagi sebagian orang susah, ya, cuman ya perlu belajar sedikit demi sedikit untuk kita bisa memahaminya. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan analisis korelasi, analisis tentang hubungan. Bagaimana cara menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan itu bisa 2 atau 3 variabel. Misalnya, hubungan antara semangat belajar dan hasil belajar. Itu kan 2 variabel. Semangat belajar dan hasil belajar. Bisa juga 3 variabel. Hubungan antara semangat belajar dan disiplin belajar dengan hasil belajar. Itu tiga variabel. Nanti kita akan bahas cara menganalisis yang 2 variabel, 3 variabel, ya. Dan yang komparasi juga begitu. Komparasi 2 variabel, ya, perbedaan atau perbandingan 2 variabel, dan perbedaan atau perbandingan lebih dari 2 variabel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya ingatkan untuk soal UTS dan UAS sudah ada di blog ya. Silakan dibuka masing-masing, dicicil tugas-tugasnya, baik tugas mandiri, tugas UTS, tugas UAS ya. Jangan sampai ditumpuk di akhir. Kalau ditumpuk di akhir nanti akan terasa berat karena rata-rata setiap mata kuliah itu memberikan tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi harus benar-benar ya disisihkan waktu untuk ya menyicil tugas-tugas yang diberikan di setiap mata kuliah. Tidak ada kendala, bisa
ditanyakan, disampaikan di grup WA ya, atau langsung chatting ke saya juga juga boleh. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Siwa.